Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Salaman Danu dari PAI 5 angkatan 2019 akan memaparkan video pendek guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Baldi Anggara MPDI, yaitu dengan membuat 3 pertanyaan kemudian dijawab. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah hadis mursal itu dapat dijadikan hujjah? Jadi, sebelum menjawab pertanyaan itu, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari hadis mursal. Jadi, hadis mursal itu masuk ke dalam pembahasan hadis-hadis yang terputus sanadnya. Secara terminologi atau istilah, hadis mursal berarti hadis yang di akhir sanadnya, yaitu di atas para tabi'in, terputus. Bentuknya adalah seperti tabi'in senior atau tabi'in junior mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian dan berkata demikian. Contohnya dapat kita lihat dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Imam Ibnu Katsir itu menukil perkataan dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa ketika diturunkannya surat Al-Nashrah ayat ke-5 dan ke-6, Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru atakumul yusr, la yaghliba anhum usru yusran, la yaghliba usru yusrain." Jadi artinya itu adalah bahwa katakanlah kepada kalian bahwa akan datang kepada kalian suatu kemudahan, karena tidak akan mungkin satu kesulitan akan mengalahkan 2 kemudahan. Kalau kita lihat dalam riwayat ini, Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tanpa menukilkan atau menyertakan perkataan dari para sahabat. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh dari hadis mursal menurut pendapat ulama muhaddisin. Namun berbeda pendapat dengan para ulama fuqaha. Ulama fuqaha berpendapat bahwa hadis mursal adalah segala hadis yang terputus sanadnya, di mana saja posisinya itu disebut dengan hadis mursal. Jadi kemudian masuk ke pertanyaan, apakah hadis mursal itu dapat dijadikan hujjah? Nah, mengenai pertanyaan ini ulama terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat menjadi 3. Itu yang pertama adalah hadis mursal itu merupakan hadis yang hadis dhaif dan tertolak. Pendapat ini itu ialah pendapat mayoritas ulama muhaddisin atau ulama ahli hadis. Alasan mereka adalah hadis mursal itu terdapat jahalah rawi atau ada rawi dalam hadis mursal itu yang tidak diketahui keadaannya. Kemudian pendapat kedua, hadis mursal itu hadis sahih dan dapat diterima kehujjahannya. Pendapat ini itu ialah pendapat 3 imam mazhab. Yang pertama itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi mereka mensyaratkan pendapat yang kedua ini, yaitu syaratnya perawinya harus sikoh atau dapat dipercaya. Jadi yang diterima itu hanya perawi yang sikoh saja atau yang dapat dipercaya. Pendapat ketiga yaitu pendapat mengatakan bahwa hadis mursal itu dapat diterima kehujjahannya dengan beberapa syarat. Ya, pendapat yang ketiga ini ialah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i memberikan 4 syarat bagi hadis mursal. 3 untuk perawi dan 1 untuk hadis mursalnya. Jadi menurut saya pendapat yang ketiga inilah pendapat yang harus kita ikuti, berhubung kita mayoritas umat Islam di Indonesia ini mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaan kedua, apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Jawabnya adalah boleh. Sepakat ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa hadis dhaif itu dapat dijadikan fadhail a'mal
dengan asalkan memenuhi beberapa syarat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membeberkan syaratnya sebagai berikut. Jadi sebagai 3. Yang pertama, hendaknya orang yang mengamalkannya itu tidak berkeyakinan bahwa pada saat mengamalkannya itu bersifat kewajiban atau keharusan. Tetapi hendaknya yang mengamalkan hadis itu bersifat kehati-hatian atau al-khitiyat. Yang kedua, diambilkan dari pokok yang diamalkan. Dan yang ketiga itu adalah hendaknya tidak dalam hadis dhaif itu tidak terdapat perbedaan pendapat yang terlalu khilaf. Maksudnya adalah orang yang perawinya itu tidak tertuduh seorang pendusta dan kesalahannya tidak terlalu fatal. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apakah ingkar sunnah itu murtad atau keluar dari Islam? Pendapat pertama itu akan saya beberkan dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan kafir apabila menolak sebagian dari sunnah Rasul, apalagi sunnah Rasul yang sudah tidak bisa diragukan lagi sanadnya. Bahkan dalam kitab Ahkamul Murtad fi Syariah Al-Islamiyah dijelaskan bahwa dalam kitab itu Khalifah Umar bin Khattab pernah membunuh seorang laki-laki yang menolak sunnah Rasul. Pendapat kedua itu adalah pendapat Imam Ibn Hazm. Imam Ibn Hazm berpendapat apabila ada orang yang mengatakan bahwa kami hanya menerima sumber hukum yang berasal dari Al-Quran, maka sepakat orang itu dihukumi kafir. Kemudian pendapat dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengatakan bahwa apabila seseorang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai suatu pemecahan pedoman tuntutan pemecahan masalah, ketika terjadi suatu pertikaian, ia tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka orang itu dihukumi kafir. Jadi kesimpulannya adalah ulama sepakat ijma tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika ada orang yang menolak sunnah, ingkar sunnah itu adalah dihukumi kafir. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Pada Allah Maha Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.